Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Hai adik-adik semua, Amazing Kids, apa kabarnya? Pasti jawabannya luar biasa. Nah, puji Tuhan kalau luar biasa, tentunya itu adalah karena Tuhan Yesus baik untuk kita semuanya. Ya, puji Tuhan. Nah, itulah adik-adik semua, Tante mencoba untuk menyanyikan satu pujian yang menggambarkan bahwa kita itu dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Nah, pada sore hari ini ya, Tante akan membawakan sebuah firman Tuhan yang datang untuk kita semua. Ya. Nah, sudah siap semuanya? Oke, cakep, cantik semuanya ya. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu supaya Tuhan menolong, memimpin, kita dikasih hikmat dan ketaatan kepada Tuhan. Mari bersama-sama tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bersama-sama untuk sore hari ini. Amazing Kids, anak-anakmu boleh kembali datang kepada Engkau untuk mendengar panggilan Tuhan. Engkau menghimpun kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati firman-Mu pada sore hari ini, supaya kami boleh belajar taat dan setia kepada Tuhan. Inilah Tuhan doa kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, adik-adik semua. Nah, sekarang ya ceritanya firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus mengajarkan untuk bagaimana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ya untuk kita semua, untuk murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu juga. Nah, yaitu perumpamaan tentang perjamuan kawin. Itu perumpamaan yaitu bagaimana Allah memanggil bangsa Israel pada saat itu untuk diselamatkan, untuk mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Tetapi pada saat itu bangsa Israel menolak, sehingga Allah itu yang penuh kasih ya memberikan kesempatan lagi kepada bangsa Israel. Bahkan juga sampai saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap bangsa yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat, maka dia akan diselamatkan. Ya, puji Tuhan. Nah, ceritanya ya, perumpamaannya adalah bagaimana gambaran ya kerajaan surga itu digambarkan oleh seorang raja yang menyelenggarakan, yang membuat pesta perkawinan anaknya. Nah, adik-adik semuanya, bagaimana kalau seorang raja membuat pesta perkawinan? Tentu saja, megah sekali ya. Semuanya ditata rapi, makanan disiapkan dengan bagus, dengan yang lezat-lezat, yang enak-enak. Nah, dalam perumpamaan itu, ini demikian juga seorang raja ya, dia mengundang orang-orang di sekitar situ ya. Nah, hamba-hambanya disuruh, hai hamba-hambaku, sekarang semuanya sudah kami siapkan, yaitu lembu-lembu jantan, hasil ternak, semuanya sudah dipotong untuk disiapkan menjadi menu makanan yang enak-enak. Dan semua sudah dilengkapi dengan ruangan yang didekor dengan bagus, ya, dengan mewah. Harapannya seorang raja ini banyak yang datang para undangannya. Nah, adik-adik, kalian pernah nggak ikut mama papa diajak untuk ke pesta perkawinan seseorang? Nah, di situ
adik-adik tentunya juga melihatkan bagaimana makanan-makanan yang sudah dihidangkan. Orang-orang yang datang pakai baju pesta yang bagus-bagus, ya kan? Nah, demikian juga ini harapannya seorang raja ini. Mereka undangan yang datang juga mau diundang, ya. Nah, ketika hamba-hambanya disuruh memanggil para undangan, tetapi hasilnya apa? Enggak seperti yang diharapkan oleh seorang raja ini. Mereka tidak mau merespon, mereka tidak mau datang, ya, dengan alasan bermacam-macam. Nah, kemudian gimana seorang raja akhirnya? Nah, anak-anak, ya, raja kembali menyuruh seorang hamba yang lain. Karena pertama ditolak, nggak ada respon. Kemudian raja ini menyuruh hamba-hamba yang lain untuk memanggil orang-orang kembali. Ya, hai hamba-hambaku, coba sekali lagi panggil mereka supaya mereka memenuhi undangan yang sudah kita persiapkan. Ya, nah mereka akhirnya hamba-hambanya kembali lagi memanggil orang-orang yang sudah menerima undangan. Tetapi adik-adik, ya sekali lagi mereka punya alasan yang bermacam-macam. Mereka katanya, aku masih pergi ke ladang, masih berkebun. Ada lagi yang punya alasan, aku masih menyelesaikan usahaku. Wah, banyaklah pokoknya alasan-alasan yang mereka buat. Mereka menolak undangan seorang raja itu. Adik-adik semuanya, orang-orang yang diundang itu tidak hanya menolak, tetapi mereka menyiksa, bahkan mereka membunuh utusan atau hamba-hamba raja ini. Ya, mereka tega membunuh karena mereka merasa diganggu. Kok dipanggil lagi, diundang lagi. Mereka merasa terganggu, maka mereka buat hamba-hamba itu dibunuh, disiksa. Nah, ketika itu seorang raja ini dengar bahwa hamba-hambanya disiksa, dibunuh. Wah, raja marah besar, raja murka. Nah, kemudian raja bertindak, mengutus para hamba-hamba, para tentara-tentaranya saat itu, ya, disuruh apa? Membalas. Mereka dibalas, bahkan kota itu dihajar, dibakar. Nah, adik-adik semuanya, itulah orang-orang yang tidak menghargai undangan sang raja. Kemudian setelah itu, sang raja panggil kembali hamba-hamba yang lain. Hai hamba-hambaku, coba sekali lagi. Nah, kalau sekarang orang-orang itu tidak mau datang ke pesta undangan perkawinan yang saya selenggarakan, sebaiknya kalian pergilah. Kalian temuin orang-orang yang di pinggiran jalan, yang di persimpangan jalan, siapapun orangnya, baik orang yang baik, orang yang jahat, undang mereka. Ajak mereka datang ke tempat perkawinan ini supaya penuh tempat ini. Mereka bisa menikmati pesta perkawinan ini. Oke, siap sang raja. Nah, apa? Akhirnya hamba-hamba itu panggil orang-orang, ya, semuanya dipanggil. Orang-orang yang di persimpangan jalan, orang yang tidak mampu, pokoknya semuanya dipanggil. Mereka merespon. Akhirnya mereka pergilah ke tempat sang raja. Wah, mereka banyak yang terkagum-kagum. Wah, makanannya lezat-lezat, ya. Semuanya dirapikan, didekor bunga-bunga. Wah, begitulah pokoknya, saking sang rajanya ini ingin juga menghargai para undangan. Nah, ketika itu nih anak-anak, adik-adik semuanya boleh dilihat ini gambarnya seorang raja bersama para undangan menyiapkan makanan, bahkan ya kan, nah ikut bersama-sama menikmati. Tetapi anak-anak, ada sesuatu yang terjadi. Ada salah satu undangan itu, dia tidak memakai pakaian pesta.
Padahal ini kan pesta seorang raja, harusnya dia mempersiapkan diri. Nah, dia pakai baju ala kadarnya. Kemudian sang raja tahu, loh itu kok ada seorang yang datang tanpa persiapan, tanpa memakai pakaian yang bagus. Wah, akhirnya apa? Raja menyuruh hamba-hambanya itu untuk mengikat. Nah, ini gambarnya. Mengikatnya, ya, mengangkatnya, kemudian disuruhlah dimasukkan ke ruang yang gelap. Wah, ngeri ya. Bagaimana kalau dimasukkan ke ruang yang gelap? Bisa bayangin nggak anak-anak semuanya? Wah, sesak ya rasanya ya. Aduh, nggak ngelihat apa-apa. Wah, nah akhirnya ya orang itu tidak jadi menikmati bersama-sama orang-orang yang lain. Nah, itulah adik-adik semua ya, kalau seseorang yang tidak menghargai undangan Allah. Oke? Nah, adik-adik sudah dengar ya ceritanya tadi ya? Iya, bagus, semuanya sudah dengar-dengaran. Nah, pada akhirnya seorang yang tadi tidak mempersiapkan diri, dia mendapatkan sanksinya, mendapatkan akibatnya, dibuanglah ke tempat yang gelap. Nah, itulah suatu perumpamaan ya. Kalau kita tidak menghargai, tidak meresponi dengan baik undangan dari Tuhan, panggilan dari Tuhan, maka kita juga mengalami hal itu. Kita ini menggambarkan dimasukkan ke dalam ruang yang gelap itu menggambarkan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, ruang yang gelap penuh tangis, ya, penuh retak gigi. Nah, itulah gambarannya. Jadi adik-adik semua, kita harus sungguh-sungguh kalau kita dipanggil Tuhan menjadi anak Tuhan yang baik, ya, menghargai panggilan Tuhan. Nah, panggilan Tuhan contohnya seperti sekarang ini anak-anak bisa beribadah melalui wadah-wadah yang ada. Misalkan Sabtu ceria, ya anak-anak harus sungguh-sungguh mengikutinya, tidak boleh ngobrol sendiri, hahaha, ketawa ketiwi, nggak boleh seperti itu. Itu namanya nggak menghargai ya. Nah, misalkan nanti kalau kamu jadi tunas remaja, setia dalam himpunan atau ibadah tunas remaja. Demikian juga untuk papa mama kalian, ya, ada wadahnya, ibadah umum. Nah, harus mempersiapkan pakai baju yang rapi ya, terus meresponi, belajar untuk taat firman Tuhan itu. Itulah salah satu kita menghargai panggilan Tuhan. Nah, ya ingat ya, hargai panggilan Tuhan, responi dengan baik ya. Nah, puji nama Tuhan. Nah, adik-adik semua, perumpamaan ini tadi, firman Tuhan ini tadi, ya adik-adik bisa baca lagi. Adanya di Injil Matius 22 ayat 1 sampai 14. Oke? Sip lah ya kalau begitu. Nah, firman Tuhan sampai di sini. Nah, sebelumnya yuk kita belajar menghafal ayat yuk. Ya. Ayat hafalan saat ini adalah di dalam Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, pendek ya ayat hafalannya. Nah, kalau pendek harapannya tante semua boleh menghafal ayat, harus belajar menghafal ayat. Nanti dikirim ya, seperti biasanya. Coba sekali lagi, ulang lagi ya. Oke, siap. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, ya kita mau yang dipilih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik semua, saat ini tante tidak memberikan
tugas aktivitas. Tetapi aktivitasnya cukup adik-adik menyanyikan satu pujian yang tadi Tante pujikan di awal. Dengar dia panggil nama saya. Nanti ya, setelah itu boleh direkam di video terus dikirim seperti biasanya. Puji Tuhan, haleluya ya. Tetap semangat ya adik-adik, walaupun adik-adik sekolahnya secara online, tapi tetap semangat. Pasti Tuhan Yesus berkati kalian menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang dikasihi hikmat oleh Tuhan. Ya. Yuk kita tutup di dalam doa. Ya, sama-sama ya berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan mengingatkan kami kembali untuk kami boleh menghormati, menghargai panggilan Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan, sehingga Engkau mau memanggil kami, Engkau mau memilih kami untuk percaya kepada Tuhan, menerima Engkau sebagai juru selamat kami, sehingga kami memiliki pengharapan. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah, kami puji, kami muliakan. Bapa di dalam surga, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk papa mama kami, berkati mereka dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya, berikan kesehatan yang sempurna. Demikian juga anak-anak Sabtu Ceria juga ingin berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang ada. Tuhan, Engkau mengasihi guru-guru sekolah minggu, Engkau memberikan kekuatan, kesabaran, hikmat-Mu untuk boleh mengajar kami, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati Tuhan dalam keluarga mereka masing-masing, berkati dalam apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami. Tuhan juga menolong, memberkati, berikan hikmat, kesehatan Tuhan. Biarlah boleh Tuhan pakai terus menerus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan juga. Berkati gereja kami, GPDI Melati Emas menjadi berkat bagi banyak-banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, permohonan kami, ucapan syukur kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tetap semangat, jangan kendor. Ingat, tetap pakai masker dimanapun kalian berjalan atau berada. Puji Tuhan, haleluya.